Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai program kampanye mengenai aplikasi Gizi Fit sebagai solusi dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Adapun program kampanye ini sekaligus menjadi maksud dari peluncuran aplikasi Gizi Fit ini yang bergerak dalam bidang kesehatan. Selanjutnya ada anggota kelompok kami. Izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok, yakni yang pertama ada Aulia Husna Nirmala, kemudian ada Desti Indriana, berlanjut ada Dina Rahayu, kemudian ada Dira Anjani, berlanjut ada Elisa Siti Nur Hasanah, maaf, lalu ada Ikra Sabrina dan Yati Hermawan, berlanjut saya sendiri Lisa Nurjanah, kemudian ada Melani Syafarila, dan yang terakhir ada Narita Apriani. Langsung saja mengenai analisis IPAR yang akan meliputi insight, program strategi, program implementasi, action, dan juga reputation. Adapun insight meliputi latar belakang kampanye ini akan dijelaskan oleh Aulia Husna Nirmala. Kepada Aulia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu insight. Jadi mengutip dari CNN Indonesia pada tahun 2020 bahwa berdasarkan peringkat yang dirilis oleh WHO UNICEF dalam jurnal The Lancet yang mengusung atau mengukur kesejahteraan anak berdasarkan faktor yang meliputi pertumbuhan anak, salah satunya pertumbuhan dan gizi. Indeks perkembangan anak Indonesia berada pada peringkat ke-117 di dunia. Sementara peringkat ini adalah peringkat yang terendah. Di satu sisi, angka kelahiran Indonesia ini cukup tinggi. Belum tentu setiap orang atau setiap orang tua memahami kebutuhan gizi yang diberikan kepada anak mereka. Nah, akan tetapi permasalahan lain, tidak semua orang yang memiliki waktu dan finansial yang cukup untuk berkonsultasi dengan ahli gizi. Nah, dari masalah tersebut tidak jarang orang tua pun sering sekali kebingungan mengenai makanan apa yang akan dimasak sehari-hari untuk anak mereka, terutama untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka. Next. Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan tadi, diperlukan sebuah bantuan guna untuk memudahkan dan meningkatkan tingkat kesadaran kepada masyarakat mengenai kesehatan berdasarkan pedoman gizi seimbang. Nah, di era digital ini, smartphone tentunya bukanlah benda asing yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, bantuan ini dapat berupa aplikasi yang dikhususkan untuk memberikan saran makanan dan berkonsultasi dengan para ahli gizi secara langsung melalui aplikasi. Nah, aplikasi ini pun juga bisa diunduh secara gratis melalui Play Store. Ide yang dibuat oleh perusahaan kami adalah sebuah aplikasi aplikasi jasa untuk bidang kesehatan yang bernama Gizi Fit. Dinamakan Gizi Fit karena gizi berhubungan dengan makanan, sementara fit berhubungan dengan kebugaran tubuh. Nah, aplikasi ini menyediakan jasa berupa saran makanan, di mana kita bisa menggunakan atau mendapatkan saran makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Jadi ketika kita butuh tahu gizi apa yang kita perlukan, maka kita bisa menggunakan aplikasi ini.
Dan aplikasi ini pun menyediakan jasa untuk berkonsultasi terlebih dahulu sebelum kita tahu gizi apa yang kita butuhkan, gizi apa yang memang apa ya, yang cocok untuk kita, seperti itu. Mungkin cukup sekian. Saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih, Leusna Nirmala. Selanjutnya, mengenai program kampanye, yakni meliputi rangkaian kegiatan akan dijelaskan oleh Melanie Syafarila. Kepada Melanie, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, program kampanye dan yang akan saya jelaskan yaitu dalam rangkaian kegiatan. Yang pertama adalah video-video penyuluhan kesehatan. Nah, video-video ini dapat membantu untuk dalam membantu untuk mencegah terjadinya stunting terhadap ibu hamil ataupun balita. Nah, video-videonya itu seperti memberikan pemahaman terhadap konsep gizi yang agar memastikan para ibu hamil dan balita mendapatkan gizi yang cukup. Nah, lalu ada fitur khusus Gizi Fit untuk ibu hamil. Nah, fitur ini dapat membantu dalam mengkonsultasikan kesehatan ibu dan janin. Nah, lalu yang ketiga adalah reminder jadwal penimbangan ibu hamil dan balita. Dalam fitur ini, agar dapat memudahkan para ibu serta balita dalam penimbangan untuk mengetahui kondisi atau berat badan dari ibu dan balita. Lalu yang keempat, baksos gratis atau pemeriksaan ibu hamil dan balita secara gratis. Nah, itu untuk membantu para ibu hamil dan balita supaya bisa mendapatkan penanganan atau penyuluhan untuk agar tidak terjadinya stunting. Lalu yang kelima ada cek kesehatan dari masa pranikah. Nah, ini untuk memudahkan atau mengetahui kondisi kesehatan calon pengantin. Langkah ini diperlukan dalam rangka penurunan stunting dan di dalamnya ada 4 tes pranikah yang diukur, yaitu tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, dan kadar hemoglobin atau HB. Nah, lalu yang terakhir iklan layanan masyarakat untuk mencegah stunting. Seperti minum tablet tambah darah setiap hari, ikut kelas ibu hamil, supaya janin sehat, lalu cukup ASI, dan juga cuci tangan pakai sabun dengan air, pakai jamban yang sehat, lalu rutin ke posyandu untuk mengecek kesehatan kondisi ibu hamil, maksudnya mencegah terjadinya stunting itu sejak dini atau dalam kandungan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Melanie. Jadi, rangkaian kegiatan di sini ada kayak seperti video-video penyuluhan kesehatan, itu termasuk ada yang di aplikasi dan juga ada misalnya baksos gratis ini dilakukan secara langsung. Jadi, rangkaian kegiatan ini meliputi yang ada di media digital dan juga ada yang secara langsung seperti baksos, seperti itu. Oke, lanjut saja ke visualisasi fitur Gizi Fit akan dijelaskan oleh Narita. Kepada Narita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi fitur Gizi Fit.
di mana ada fitur-fitur baru, yaitu di antaranya chat pengingat khusus untuk ibu hamil mengecek kesehatan kehamilannya, kemudian ada fitur berkonsultasi dengan ahli gizi terpercaya melalui handphone, kemudian ada fitur rekomendasi makanan yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya, kemudian ada fitur resep makanan yang sesuai dengan rekomendasi makanan sehat. Bisa next. Yang selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Di sini jadwal kegiatan dimulai dari tanggal 15 sampai dengan 30 Maret, yaitu promosi melalui siaran radio FM. Kemudian tanggal 1 sampai 30 April, yaitu postingan media sosial mengenai kampanye pencegahan stunting. Kemudian tanggal 4 April, yaitu peluncuran aplikasi GiziFit. Kemudian ada tanggal 5 sampai 8 April adalah pendaftaran baksos atau baksis sosial. Kemudian tanggal 10 sampai 29 April adalah pendaftaran baksos di daerah yang sudah ditentukan, di mana kampanye pencegahan stunting ini mencakup wilayah yang ada di Jawa Barat, karena Provinsi Jawa Barat sendiri merupakan salah satu provinsi dengan angka stunting yang tinggi, yaitu 24,50%, yang tersebar di beberapa daerah seperti Bandung Barat, Kota Tasikmalaya, dan juga yang sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu tanggal 30 April, di mana ada penutupan program kampanye pencegahan stunting yang mana akan diadakan juga festival jajanan sehat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Narita. Adapun alasan kami memilih bulan April sebagai jadwal pelaksanaan kegiatan, yakni karena bulan April merupakan ada tanggal di mana merupakan Hari Kesehatan Sedunia, yakni pada tanggal 7 April. Oke, berlanjut ke program strategi yang lain akan dijelaskan oleh Dinar Rahayu. Kepada Dinar, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program strategi. Nah, yang pertama, tema yang akan GiziFit ambil yaitu pada program ini yaitu GiziFit sebagai solusi menurunkan angka stunting melalui kegiatan sosialisasi stunting. Kita tanggulangi gizi buruk pada ibu hamil dan anak balita. Nah, selanjutnya dalam program ini kami mengangkat judul dengan hashtag bersama cegah stunting. Nah, adapun tujuan dari kegiatan dari program strategi ini yaitu untuk menurunkan angka stunting yang ada di khususnya Jawa Barat. Untuk outcome yang GiziFit berikan yaitu mengenai pemahaman orang tua mengenai gizi yang baik untuk anak-anak dan penurunan angka stunting di Indonesia. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dinar. Jadi tujuan di sini untuk menurunkan angka stunting dan juga selain itu supaya orang tua lebih memahami mengenai gizi yang baik untuk anak-anaknya. Oke. Berlanjut ke program implikasi akan dijelaskan oleh Ikra. Kepada Ikra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, program implementasi ini adalah tahap di mana pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci dimulai. Jadi, mengenai peluncuran aplikasi GiziFit sekaligus event kampanye penurunan angka stunting, kami menggunakan beberapa strategi. Ini seperti dalam strategi aksi, kami menggunakan hashtag bersama cegah stunting, yang mana kita bersama-sama berusaha untuk mensosialisasikan informasi kesehatan bagi orang tua maupun calon orang tua dalam usaha menurunkan angka stunting di Indonesia. Lalu kami juga menggunakan kalimat yang bersifat persuasif, jadi kalimat yang digunakan ini berupa bujukan atau mengajak untuk melakukan kegiatan-kegiatan begitu. Nah, mengenai strategi komunikasi,
karena kita itu melakukan event ini di daerah Jawa Barat ya, yang mana menganut budaya Sunda gitu. Jadi kita mengambil kebiasaan-kebiasaan atau budaya orang Sunda yang biasanya sering bergurau gitu ketika sedang berbicara. Jadi nanti kami akan mengadakan siaran seperti acara Canghegar yang dilakukan oleh Radio Rama gitu. Lalu yang kedua, kami juga akan memposting secara rutin mengenai Gizi Fit dan juga cara mencegah stunting pada anak selama 30 hari penuh ya postingannya. Mengenai media yang digunakan ini ada media massa melalui radio, lalu juga ada media sosial melalui Instagram, Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ikra. Jadi di sini kami akan menggunakan hashtag, lalu karena berfokus ke daerah Jawa Barat yang orang-orangnya lebih senang dengan kalimat yang humoris, jadi kami menggunakan humor melalui siaran radio dan juga media penyampaian pesan melalui media massa dan media sosial. Selanjutnya mengenai action akan dijelaskan oleh Elisa. Kepada Elisa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan action dari acara program kampanye kami. Yang pertama ini ada totalitas. Totalitas kami yaitu dalam membantu menurunkan angka stunting ini, kami membuat rangkaian program kegiatan dan bantuan berupa cek kesehatan gratis bagi ibu hamil dan balita. Lalu yang kedua ada loyalitas. Bentuk loyalitas kami yaitu dengan mengabdi kepada masyarakat lewat program kampanye yang positif ini. Selain itu, kami juga ikut andil dan bertanggung jawab untuk membantu menurunkan angka stunting. Dan yang ketiga, ada komitmen. Kami berkomitmen lewat program kampanye dan lewat aplikasi Gizi Fit ini, kami akan membantu penurunan stunting atas izin dan kerjasama dari lembaga BKKBN dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada reputasi. Boleh di next. Di sini ada reputasi. Aplikasi Gizi Fit sudah menjadi salah satu aplikasi kesehatan terpercaya di masyarakat dengan ditambahkannya fitur-fitur baru, menjadikan reputasi Gizi Fit semakin baik di mata masyarakat sebagai pengguna aplikasi. Lalu melalui kegiatan kampanye pencegahan stunting ini, diharapkan aplikasi Gizi Fit mendapatkan respon yang positif dari pemerintah maupun masyarakat, sehingga reputasi Gizi Fit semakin baik lagi di masa yang akan datang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Elisa. Jadi aplikasi Gizi Fit akan menjadi salah satu aplikasi kesehatan yang akan masyarakat percaya untuk menggunakannya. Seperti itu. Next lagi, ada potensi kampanye meliputi why, ada meliputi mencakup problem, lalu ada how, mencakup design solution-nya, dan what mencakup campaign solution. Akan dijelaskan oleh Dira. Kepada Dira dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan potensi kampanye Gizi Fit berdasarkan permasalahan stunting di Provinsi Jawa Barat. Yang pertama ini ada problem. Seringkali orang-orang kebingungan dengan metode hidup sehat dan tidak sempat berkonsultasi dengan ahli gizi, sehingga aplikasi ini membantu untuk memudahkannya. Dalam kampanye ini, diutamakan untuk ibu hamil, perempuan yang siap menikah, serta ibu yang memiliki balita. Selain itu, Jawa Barat merupakan provinsi dengan angka stunting terbesar di Pulau Jawa. Next. Lalu ada desain solution dari kami. Yang pertama ini, aplikasi menyesuaikan tujuan-tujuan dari para pengguna. Sehingga para pengguna pun tidak kebingungan dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhannya. Dan yang kedua, kampanye menggait Nagita Slavina sebagai ambasador. Karena Nagita Slavina memiliki personal branding sebagai seorang ibu rumah tangga yang sangat melekat di kalangan orang tua di Indonesia. Selain itu,
Nagita Slavina kerap membagikan konten mengenai kesehariannya mengurus kedua anaknya. Kemudian, bekerja sama dengan Radio Rama FM sebagai lembaga pemerintahan, Kementerian Kesehatan, BKKBN, BPJS, dan perizinan pemerintah setempat. Dengan bekerja samanya dengan Rama FM, kami menggunakan strategi penggunaan media dan kultur komunikasi dari masyarakat Jawa Barat sendiri. Untuk promosi kampanye ini, menggunakan kultur komunikasi yaitu dengan menggunakan bahasa Sunda yang humor lewat Cangehgar. Yang terakhir, Digipit berupaya melakukan iklan layanan masyarakat untuk mencegah stunting di Indonesia. Iklan masyarakat ini akan disebarkan melalui media sosial dan juga beberapa media partner, yakni tirto.id, Vice, dan Catch Me Up. Next. Dan kemudian ada campaign solution. Dalam kegiatan ini, Digifit akan menyajikan video-video penyuluhan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat melalui sosial media Digifit dan juga channel YouTube Digifit. Dan yang kedua, ada Digifit hadir dengan fitur khusus ibu hamil dan juga balita yang terdiri dari reminder jadwal penimbangan ibu hamil dan balita. Selain itu, ada juga bakti sosial berupa layanan cek kesehatan yang gratis kepada ibu hamil dan balita. Digifit juga menyediakan layanan kesehatan bagi para calon pengantin atau pranikah. Dalam hal ini, Digifit mengkhususkan kepada kampanye upaya penurunan angka stunting di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, akan dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adira. Selanjutnya, mengenai aspek pokok public relations mencakup 7 hal akan dijelaskan oleh poin yang pertama sampai yang keempat akan dijelaskan oleh Dinar, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kepada Dinar dipersilakan. Baik, di sini ada 7 aspek pokok public relation. Yang pertama itu ada publication, di mana publication ini berupa mempublikasikan konten untuk mempromosikan pencegahan stunting dan program kampanye yang akan dilaksanakan. Nah, untuk yang kedua itu ada event. Event ini berupa kegiatan kampanye yang seperti sudah dijelaskan di strategi IPAR tadi, yaitu berupa video-video penyuluhan, baksos, dan sebagainya. Nah, lalu yang ketiga, news. Nah, berupa artikel berita, yaitu mengenai kampanye yang telah dilaksanakan. Dan yang keempat, yaitu corporate identity. Nah, di sini Digifit sebagai perusahaan akan mendukung kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Lisa. Oke, terima kasih Dinar. Jadi selanjutnya ada community involvement, di mana Digifit akan bekerja sama juga dengan komunitas-komunitas yang bergerak dalam bidang sosial dan juga kesehatan. Selain itu ada lobby and negotiations, yang dimana kami akan melakukan kerjasama dengan BKKBN, kemudian ada Kementerian Kesehatan, selanjutnya ada pemerintah setempat mencakup kepala desa, RT atau RW, untuk perizinan bakti sosial, kemudian melakukan kerjasama dengan media penyiaran Radio Rama FM dan media publikasi Tirto ID, Vice, dan juga Catch Me Up. Nah, adapun alasannya karena Tirto ID identik dengan pembaca di semua kalangan, terutama milenial ke atas. Kemudian ada Vice yang identik dengan para remaja, dan ini juga menjadi target kami untuk orang-orang dengan yang ingin menikah. Kemudian juga Catch Me Up yang sistem artikel beritanya itu dikirimkan melalui email setiap hari. Jadi
kami berharap kampanye ini tidak akan terlewatkan melalui penyebaran lewat email tersebut. Selanjutnya ada corporate social responsibility, yaitu atau CSR. Di sini event-event yang kami laksanakan ini akan seperti melaksanakan kegiatan bakti sosial, kemudian bekerja sama dengan pemerintah setempat, kemudian fokus dengan konten-konten yang berhubungan dengan kesehatan untuk pencegahan stunting, seperti itu. Oke. Kemudian ada analisis SWOT yang meliputi kampanye pencegahan stunting ini. Oke, yang pertama ada strength atau kelebihan. Yang pertama, karena ini merupakan peluncuran aplikasi GiziFit, jadi kelebihannya karena aplikasi kesehatan cukup jarang ada di Indonesia. Kemudian aplikasi ini merupakan aplikasi yang pertama di mana memberikan saran-saran makanan yang berupa makanan sehat sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Selain itu juga sejalan dengan program pemerintah yang ingin menurunkan angka stunting di tahun 2024. Namun di balik kelebihan pasti ada weakness atau kekurangan, di mana tentunya meskipun sekarang adalah era digitalisasi, kami juga menyadari di Indonesia tidak bisa semua orang itu mengakses menggunakan smartphone dan juga memiliki akses internet yang baik, seperti itu. Selain itu, karena aplikasi ini masih baru, jadi kami juga belum bisa masuk ke wilayah yang lebih terpencil, karena sesuai dengan data, stunting itu paling banyak di Nusa Tenggara Timur. Oke. Lanjut ke opportunities. GiziFit membantu menyarankan pengguna memenuhi kebutuhan gizi, sehingga dapat membantu para orang tua di Indonesia dalam memerangi stunting dengan target diperkirakan mencapai 1%. Ini merupakan kesempatan besar untuk menurunkan angka stunting sebelum tahun 2024. Kemudian ada trade di mana GiziFit dapat dianggap sebagai ancaman atau kompetitor. Selain itu, respon masyarakat untuk menggunakan aplikasi GiziFit ini masih terbilang baru, jadi mungkin masih ragu atau terdapat kerentanan dan juga keamanan data pengguna dari peretasan. Seperti itu. Selanjutnya, mengenai RAB, Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan, akan dijelaskan oleh Desti Indriana. Kepada Desti, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan rancangan anggaran biaya tentang perusahaan kami. Karena di sini perusahaan kami akan mengadakan kampanye stunting selama bulan April di wilayah Jawa Barat. Nah, maka dari itu, kami akan menyusun rancangan anggaran biaya agar perusahaan kami bisa memperhitungkan dan mengetahui pasti biaya yang dibutuhkan. Yang pertama di sini ada rancangan anggaran biaya medis. Yang pertama ada peralatan medis. Di sini dengan volume 2 set dengan harga total 30 juta. Yang kedua ada obat-obatan dengan volume 5 set dengan total biaya 5 juta. Lalu yang ketiga, sewa ambulan dengan volume 1 unit kendaraan dengan disewakan selama 30 hari. Nah, untuk medis ini digunakan selama kegiatan berlangsung. Lalu yang kedua ada akomodasi. Yang pertama ada mobil panitia dengan jumlah 2 unit dengan total biaya 18 juta digunakan selama kegiatan. Lalu yang kedua
ada bensin kendaraan dengan total biaya 400.000. Nah, bensin ini digunakan ketika kegiatan dan digunakan selama ada kendaraan yang membutuhkan bensin. Lalu yang ketiga ada motor dengan jumlah 2 unit, total biaya 3 juta dan digunakan selama kegiatan. Motor ini digunakan untuk panitia ketika ada urgent atau ketika berada di kegiatan pedesaan. Lalu yang berikutnya ada rancangan anggaran biaya administrasi. Yang pertama ada kertas HPS, ada tinta print, ada pulpen. Dengan total biaya keseluruhan 540.000. Nah, administrasi ini digunakan untuk surat menyurat. Next. Lalu berikutnya ada rancangan anggaran biaya konsumsi. Yang pertama ada makanan panitia. Panitia berjumlah 9 orang dengan makan 3 kali sehari. 1 kali makan panitia dengan harga 20.000. Lalu dikalikan 30 hari. Jadi total makanan panitia adalah 16.200.000 rupiah. Lalu yang berikutnya ada cemilan untuk panitia. Dengan jumlah panitia 9 orang, dengan 1 orang dianggarkan 10.000, dikalikan selama 30 hari. Jadi total biayanya yaitu 2.700.000. Lalu berikutnya ada anggaran air mineral. 1 hari air mineral disediakan 2 box. Harga 1 boxnya yaitu 30.000. Jadi ditotalkan anggaran air mineral yaitu 1.800.000 rupiah. Lalu berikutnya ada logistik. Logistik ini digunakan ketika acara event penutupan, yaitu tanggal 30 April. Nah, di sini ada panggung 1 set dengan total 15 juta. Ada sewa stand makanan dengan 50 stand dengan total 25 juta. Lalu ada sound system dengan total harga 5 juta. Jadi keseluruhan rancangan anggaran biaya kegiatan kampanye Gizi Fits yaitu 167.904.000 rupiah. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Desti mengenai rancangan anggaran biaya. Jadi rancangan anggaran biaya itu totalnya 167 juta. Oke, jadi kesimpulan dari program kampanye ini yakni kampanye ini berfokus pada penurunan angka stunting di Indonesia dan kami pada kali ini berfokus kepada Provinsi Jawa Barat. Seperti itu. Dan kemudian kami menilai program ini sangat berpotensi untuk sebagai penurunan angka stunting di Indonesia yang bergerak di bidang kesehatan selaku peluncuran aplikasi Gizi Fit. Oke, terima kasih kepada seluruh anggota kelompok. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.